Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa Fikriansyah dengan NPM 2357051001. Di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar organisasi komputer oleh dosen Pak Feby Eka Febriansyah STMT dengan judul Arsitektur, Organisasi Komputer, dan Konsep Stroud Program. Komputer. Definisi komputer. Istilah komputer berasal dari bahasa Latin computer yang mengandung arti menghitung, to compute atau recon. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, stroke program, dan menghasilkan output informasi. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contoh, set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bermacam-macam jenis data, misal bilangan, karakter, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan dan mekanisme IDO. Organisasi komputer. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, prosesor, interface komputer, dan peripheral, teknologi memori yang digunakan. Karakteristik komputer. Pertama, komputer tidak mempunyai perasaan atau emosi, sehingga komputer dapat melakukan aktivitasnya akan bersifat statis. Komputer mampu menyimpan data yang besar dan dalam waktu yang lama, dan sifat data yang disimpan bersifat dinamis. 3. Komputer bisa melakukan pengurutan dan pencarian dalam waktu hitungan detik bahkan milidetik. Bahkan, komputer bisa melakukan pengurutan secara menaik, ascending atau menurun, descending, dalam waktu sekejap. 4. Komputer mampu menerima dan mengeluarkan data atau informasi yang besar dalam waktu yang cepat. Kemampuan komputer. Pertama, komputer mempunyai kecepatan dan ketepatan dalam mengelola data dan menghasilkan informasi. Kedua, kemampuan kapasitas penyimpanan data dalam memori atau simpanan luar seperti hard disk saat ini menjadi peningkatan kapasitas yang sangat luar biasa. Ketiga, kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki komputer adalah kecepatan mengirim data dalam format apapun antar komputer dalam jaringan wilayah lokal, regional maupun global. Keterbatasan komputer. Pertama, komputer tidak bisa berpikir secara dinamis seperti manusia. Manusia berpikir akan diikuti atas perasaan dan naluri, sedangkan komputer hanya berdasarkan perhitungan saja. Data yang tersimpan dalam komputer memiliki resiko yang lebih tinggi, karena dimungkinkan bisa diambil atau disadap oleh pengguna lain, hacker, meskipun telah diberi pelindung program atau password, seperti terjadi pemalsuan transaksi seperti di perbankan dan pembobolan kartu kredit. Struktur dan fungsi. Struktur internal komputer. Struktur internal komputer meliputi CPU, Central Processing Unit, memori utama, I/O, sistem interkoneksi. Struktur internal CPU. Struktur internal CPU meliputi control unit, arithmetic and logic unit ALU, register, CPU interkoneksi. Sistem dan fungsi dasar sistem. Sistem komputer meliputi CPU, memori, primer dan sekunder, peralatan masukan atau keluaran, I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Fungsi dasar sistem komputer meliputi operasi pengolahan data, penyimpanan data, operasi pemindahan data, dan operasi kontrol. Konsep Stroud Program. Konsep Stroud Program adalah sebuah paradigma fundamental dalam ilmu komputer yang menyatakan bahwa instruksi program disimpan dalam memori yang sama dengan data yang diolah. Hal ini memungkinkan komputer untuk diprogram ulang dengan mudah dengan mengubah instruksi yang disimpan dalam memori. Berbeda dengan komputer sebelumnya yang diprogram dengan cara memasang kabel atau sekelar secara manual. Kemudian tampilan yang pertama 1945, kelahiran 1945, von Neumann mempublikasi makalah berjudul First Draft of a Report on the Advanced yang secara rinci menjelaskan konsep Stroud Program. Inti konsepnya adalah penyimpanan instruksi program dalam memori utama yang sama dengan data yang sedang diproses. Ini berbeda jauh dengan komputer sebelumnya
yang memerlukan pengaturan manual kabel atau sekelar untuk menjalankan program tertentu. Yang kedua, 1948 implementasi awal 1948 Manchester Mark I komputer digital elektronik pertama yang menerapkan konsep short program berhasil dikembangkan di Universitas Manchester. Memori utamanya menggunakan tabung kotak sinar untuk menyimpan instruksi dan data. Komputer ini menjadi contoh awal membuktikan kelayakan konsep short program. 1950 sampai sekarang, era komputer modern. Konsep short program menjadi landasan arsitektur komputer modern. EDSAC, Electronic Delayed Automatic Calculator yang dikembangkan di Universitas Cambridge pada tahun 1909 menjadi salah satu contoh awal komputer terprogram digital elektronik lainnya. Seiring perkembangan teknologi, jenis memori yang digunakan untuk menyimpan program dan data juga terus berkembang. Dari tabung kota dasi beralih ke memori inti magnetik di era komputer generasi pertama, kemudian sirkuit terbatu di era komputer modern. Tantangan dan potensi masa depan. Yang pertama, tantangan kecepatan. Meskipun kecepatan CPU telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun, ada batasan fisik yang mulai terasa. Overclocking yang berlebihan dapat menyebabkan masalah internal. Kedua, konsumsi daya. Seiring dengan meningkatnya kecepatan, konsumsi daya juga menjadi masalah. Penggunaan daya yang tinggi tidak hanya berdampak pada biaya operasional, tapi juga pada dampak lingkungan. 3. Keamanan. Dengan semakin kompleksnya arsitektur CPU, keamanan menjadi tantangan yang lebih besar. Serangan cyber terus berkembang, inovasi dalam desain CPU untuk melindungi data dan infrastruktur. Keterbatasan fisik. Ukuran transistor semakin kecil, mencapai batas atom. Ini memunculkan tantangan dalam memperkecil ukuran CPU tanpa mengorbankan kinerja. Kelima, terakhir, memungkinkan solusi. Salah satu potensi besar adalah mengembangkan teknologi kuantum yang dapat mengatasi beberapa tantangan tersebut. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan, evolusi teknologi CPU telah mengalami perubahan yang signifikan sejak awal kemunculannya. Dari penggunaan transistor hingga mikroprosesor modern, CPU telah menjadi pusat dari kemajuan komputer dan teknologi informasi. Tantangan seperti kecepatan, konsumsi daya, dan keamanan terus dihadapi, tetapi potensi masa depan seperti komputasi kuantum dan pengembangan kecerdasan buatan menjanjikan kemajuan yang mengesankan. Dengan memahami tantangan ini dan memanfaatkan potensi inovasi, kita dapat melihat masa depan yang cerah bagi teknologi CPU dan komputer, membawa kita ke tingkat yang lebih baru dari komputasi dan teknologi informasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Yang bisa sampaikan pada materi kali ini. Saya Muhammad Dafa Fikiransyah, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.